Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas segala pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan sehingga kita bisa melewati tahun 2024 dengan segala kebaikan Tuhan hingga kita berada di penghujung tahun 2024 di bulan Desember. Kita patut bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan, kecil tapi berharga di mata Tuhan. Ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam Mika 5 ayat 1, demikian firman Tuhan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak Ibu, setiap bulan Desember ada satu kota yang akan muncul dalam benak kita, bahkan sering kita sebut, yaitu kota Betlehem. Kota Betlehem sebenarnya nama kota yang kecil. Beda jauh dengan kota Yerusalem, beda jauh dengan kota Samaria. Yerusalem berkali-kali lipat luasnya dan lebih besar pamornya dibandingkan dengan Betlehem. Tentu saja Yerusalem merupakan kota terbesar, pusat keagamaan dan lain sebagainya dibandingkan dengan Betlehem. Tetapi Nabi Mika menubuatkan bahwa raja di atas segala raja akan lahir di kota yang kecil, yaitu kota Betlehem. Dan di mata manusia mungkin tidak memandang kota Betlehem sebelum ada nubuat Nabi Mika, dan itu terjadi merujuk kepada Yesus yang lahir di kota Betlehem, kota yang kecil yang tidak dipandang oleh manusia, kota yang berbeda jauh dengan kota-kota yang lainnya pesonanya, tetapi di kota kecil itu lahir Yesus, dan Yesus adalah raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mata manusia Betlehem kecil, tetapi di mata Tuhan sesuatu yang berharga. Justru di sana nubuat Nabi Mika lahir Yesus raja di atas segala raja, dan itu benar terjadi. Yesus lahir di kota Betlehem. Dari sana kita belajar bahwa apa yang kecil di mata manusia, apa yang tidak berharga di mata manusia, apa yang dipandang kecil oleh manusia, justru adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Terkadang Tuhan mempercayakan kita hal-hal yang kecil. Di sana kita belajar bahwa kecil di mata manusia belum tentu itu kecil di mata Tuhan, tapi justru itu yang berharga di mata Tuhan. Dari Betlehem ini Tuhan memilih di mana akan bangkit seseorang yang akan memerintah Israel. Kelahiran Yesus akan menjadi sejarah yang besar bagi Betlehem. Tidak lagi dipandang kecil, tidak lagi dipandang hina, tapi justru seluruh dunia tahu bahwa di sana lahir Yesus, raja di atas segala raja. Dari sini, dari kota kecil yaitu Betlehem, kita belajar bahwa hal yang kecil kadang dipandang berharga oleh Tuhan. Tuhan bersabda dalam firman-Nya bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Ketika Tuhan mempercayakan kita hal-hal yang kecil, mungkin dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan dengan segenap hati kita, Tuhan akan percayakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita setia melakukan hal-hal yang kecil sekalipun dari kehidupan ini yang Tuhan percayakan, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang besar dalam hidup kita. Apa yang kecil di mata manusia itu justru berharga di mata Tuhan. Justru di mata Tuhan semuanya hal yang kecil itu menjadi sesuatu yang berharga ketika kita melakukan dengan segenap hati kita. Mari setia dari hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal yang besar dalam hidup kita. Di tahun ini, tahun 2024, kita akan masuk tahun 2025 dengan penuh satu komitmen. Kita melakukan segala hal yang kecil itu berharga
di mata Tuhan ketika kita melakukan dengan segenap hati. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami belajar dari kota Bethlehem yang kecil, tapi justru di mata Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Kami melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami sekalipun kecil, kami lakukan dengan segenap hati, dan itu semuanya berharga di mata Tuhan. Karena dari yang kecil yang tidak dianggap oleh manusia, justru Tuhan mengangkatnya dan sesuatu yang berharga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa.